ambil sampel aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore pada hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa sempat untuk berbincang atau menyampaikan materi atau pengetahuan mengenai kelistrikan, kelistrikan kapal. Di dalam hal ini yang perlu kita pahami adalah bagaimana setelah melakukan rangkaian direct online, rangkaian bintang segitiga, lalu kita melakukan uji putaran, uji putaran terhadap motor listrik yang tersedia. Sudah barang tentu kita akan memulainya dengan kita kenal dulu, yaitu alat tachometer manual, bisa juga dengan tachometer digital, silahkan, tergantung daripada kita kelengkapannya. Selanjutnya yaitu yang perlu kita pahami adalah di dalam putaran teoritis bahwasannya yaitu putaran sinkron, NS ini putaran sinkron, NS putaran sinkron atau kecepatan sinkron dengan satuan RPM adalah frekuensi dikali dengan perbedaan sudut, yaitu 120 derajat, dibagi dengan jumlah kutub, jumlah kutub. Nah, selanjutnya kita aplikasikan bahwasanya di kita motor-motor di Asia, di sini di Indonesia terkhusus, yaitu mempunyai frekuensi 50 Hz, 50 Hz dengan tentunya perbedaan pergeseran massa 120 dibagi dengan jumlah kutub, sehingga kalau kita implementasikan itu menghasilkan 6000 RPM dibagi 4, sehingga dari hasil perkalian 50 dikali 120 menghasilkan 6000 dan dibagi dengan jumlah kutub menghasilkan dengan putaran sinkron 1500 RPM, Ini putaran sinkron 1500 RPM. Lalu coba kita lihat kalau kita aplikasikan di dalam motor listrik, seandainya ini semisalkan terjadi ada motor listrik dengan, kalau kita lihat di sini ada putaran nameplate-nya itu 1460, 1460, sedangkan tadi yang kita bahas, kita ambil sampel aja, itu putaran sinkronnya yaitu 1500. Jadi kalau kita lihat nameplate ada perbedaan 40, seandainya kita uji juga sama dengan nameplate rupanya putarannya. Nah, nanti kita perhitungannya seperti apa. Selanjutnya coba kita tes motor ini untuk diputar, sehingga seperti apa hasilnya. Nah, ini kita lagi melakukan putaran, kalau seandainya maka nanti kita akan mempunyai hitungan, yaitu seperti ini, bahwa nanti akan terdapat slip. Slip itu perbedaan putar antara putar stator dengan putaran daripada rotor, sehingga menghasilkan slip. Slip ini diperoleh dari nanti itu presentasi berapa persen, putaran sinkron dikurangi putaran real, sehingga dari hasil ini dibagi dengan putaran sinkron dan dikalikan dengan 100%. Maka kalau hitung-hitungan 1500 dikurangi 1460 di dalam RPM-nya itu dibagi dengan 1500 RPM dikali dengan 100 dan menghasilkan slipnya 2,6%. Ini hasil yang terakhir, Jadi kita slip motor-motor kecil tidak banyak, sampai 3-6% saja, motor-motor kecil 3-6%. Terus ada juga motor-motor yang besar itu bahkan lebih, ini 0,5-3% kalau nggak salah, Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini sebuah pengetahuan saja, mudah-mudahan jadi
bahan acuan kita belajar, karena realitanya di lapangan ketika kita melakukan tes supaya putarannya sesuai dengan apa yang diharapkan untuk putaran motor-motor yang menggerakkan pompa-pompa dan seterusnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.